Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya John Fikri Hamdan, mahasiswa baru UMY Fakultas Kedokteran 2020. Dengan Ibu siapa? Saya nama lengkapnya Sri Ratna Nitya, Ya. namun biasa dipanggil Bu Naning gitu di Rumah Sakit Anissa. Oh, berarti Anda kerja di Rumah Sakit Anissa Bajang itu ya, Bu? Iya, saya bagian di farmasi, bagian tenaga. Oh, farmasi. Oh, ini. Jadi sebelumnya Ibu, mohon maaf saya izin untuk merekam gitu buat keperluan tugas di kampus. Oh Boleh iya, kan, Bu? boleh silakan. Baik, pertama-tama saya itu penasaran, Bu. Sebenarnya apa tuh namanya pandemi itu apa? Kalau menurut Ibu, pandemi itu adalah suatu penyakit yang menyerang dunia atau mewabah gitu ya. Berarti mewabah secara global gitu. Untuk sekarang ini kan lagi booming-boomingnya kan, Bu. Yang namanya COVID-19 itu kan sekarang lagi viral-viralnya. Itu COVID-19 itu sebenarnya apa sih? Gini, kalau menurut literatur atau yang informasi yang saya dapatkan bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus coronavirus yang berasal dari Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, disebarkan itu melalui airborne. Terus untuk orang yang terserang dari penyakit atau terserang virus corona itu memiliki gejala seperti batuk, sesak, kemudian panas gitu. Namun juga ada mereka yang tidak bergejala sama sekali, dan tidak bergejala ringan sampai berat. Lalu bagaimana ya, Bu, kalau seumpama itu orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas itu terkena COVID, apakah berbahaya bagi umur mereka? Ya, sebenarnya gini, seluruh pasien yang terkena COVID-19 itu ketika dia kondisinya fit, kemudian tidak ada penyakit penyerta, itu kesembuhannya sangat besar gitu. Namun ketika pasien atau orang yang terkena virus corona itu dia memiliki komorbid atau penyakit penyerta seperti jantung, kemudian asma, kemudian penyakit-penyakit yang lain degeneratif mungkin, itu bisa dalam proses penyembuhannya lebih sulit gitu. Berarti kita untuk sebagai pemuda itu tetap mematuhi ya, Bu, untuk menghindari adanya penyebaran COVID, entah itu muda ataupun tua, kita tetap harus waspada gitu juga ya, Bu ya? Iya, jadi kita semua lapisan masyarakat kita harus melakukan apa arahan dari pemerintah ya. Jadi seperti COVID-19 ini kan masih baru, jadi kita kalau dengan pemerintah itu kan dianjurkan bahwa kita harus jaga jarak, kemudian memakai masker, sering cuci tangan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lakukan oleh seluruh masyarakat. Untuk kan saya tahu Ibu itu bekerja di rumah sakit. Apa sih efek COVID-19 ini saat Ibu bekerja di rumah sakit? Ya, tentunya dengan adanya COVID ini ada banyak perubahan perilaku di rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah ketika kita masuk di lingkungan rumah sakit, di lingkungan kerja kita, itu kita harus begitu datang kita harus cuci tangan dulu, kemudian cek suhu dulu, baru ketika kita sudah memenuhi syarat dari kesehatan, baru kita boleh diizinkan masuk di ruang kerja gitu. Jadi ketika kita sudah sehat, kita diizinkan masuk di ruang kerja. Selain itu di lingkungan kerja kita menggunakan APD seperti APD pakai masker bedah gitu ya, kemudian pakai face shield, kemudian ada juga yang pakai hazmat. Namun level-level itu ditentukan oleh di mana dia bekerja. Jadi kalau seperti Ibu yang ada di bagian farmasi tidak memakai level selengkap itu, tapi bagi teman-teman Ibu yang ada di IGD mereka memakai selengkap itu gitu. Jadi kalau Ibu hanya memakai masker sama face shield ketika kita berkontak langsung dengan orang lain. Sama halnya berarti sama masyarakat gitu ya, Bu, itu harus wajib pakai masker dan juga cuci tangan ya. Untuk itu dan juga tidak boleh bergerombol tentunya ya, Bu ya, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Baik, saya ingin bertanya, Bu, kan saat ini di dunia tentunya rumah sakit di dunia itu sedang bingung-bingungnya kan itu untuk menangani pasien yang membludak itu. Nah, tentunya Ibu sendiri di rumah sakit apakah ada penanganan khusus untuk pasien COVID? Iya, ini jadi di Rumah Sakit Anissa itu merupakan salah satu rumah sakit rujukan dari
Kabupaten Blitar ya. Ya. Jadi kita saat ini 2 minggu inilah kita baru di ACC menjadi salah satu rumah sakit rujukan, dan ini juga sudah ada pasien yang kita tangani, di mana pasien itu awalnya datang di IGD, kemudian dengan hasil rapid positif atau reaktif, maka pasien itu akan dikirim ke ruang isolasi yang khusus COVID ya. Kemudian setelah dilakukan swab untuk menegakkan diagnosa apakah pasien itu adalah pasien COVID atau bukan, maka hasilnya nanti merupakan dasar untuk melakukan terapi berikutnya. Jadi ketika hasil swab itu positif, maka pasien itu harus dirawat di ruang isolasi. Tapi ketika pasien itu ternyata hasil swabnya negatif, maka sama DPJP atau dokter tanggung jawabnya nanti akan dievaluasi apakah pasien itu akan dikirim ke ruang rawat inap biasa atau akan tetap di ruang COVID gitu. Iya, kan ini kan saya kan juga sebagai mahasiswa kan Bu. Tentunya teman-teman juga ingin sekali belajar offline lah. Ketika offline kita tentunya pasti akan menemukan kendala-kendala seperti kita kesulitan mencari makanan. Nah, itu pesan-pesan dari Ibu yang mungkin bisa kita terapkan saat kita belajar offline nantinya itu gimana Bu? Ya, kalau menurut Ibu ya, kalau memang terpaksa harus offline dan kita harus membeli makanan ya dari luar ya, paling tidak harus memilih lokasi tempat itu harus higienis ya, bersih gitu. Kemudian memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, misalkan dia menyediakan jarak antara pengunjung satu dengan pengunjung berikutnya, mejanya pun diatur gitu. Mungkin dipilih warung yang terbuka atau tempat makan yang terbuka daripada yang tertutup pakai AC ya. Kalau memang harus pakai AC harus dilihat pencahayaannya harus cukup, jadi jangan yang pilih yang gelap gitu ya. Kemudian kalau saran Ibu sih, kalau misalkan masakan ya kalau bisa dibawa pulang saja, jadi tidak dimakan di tempat. Kemudian mungkin memilih makanan yang tidak dipajang, tapi makanan yang baru dimasak kayak gitu. Kalau menurut Ibu lebih aman ya. Jadi tapi kalau misalkan ayam atau daging itu kalau bisa kita panasin ulang. Seperti kalau kita ngebet banget pengen beli ayam, jadi kita harus bawa pulang terus dipanasi lagi gitu kan ya, kalau bisa gitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dipanasi, paling tidak ya itu tadi kita harus memilih tempat itu yang bersih ya. Lihat orangnya yang jual sakit enggak. Kalau pas lagi sakit yang penting kita menyampaikan, mengingatkan beliau, kemudian kita bisa memilih di tempat yang orangnya sehat, tempatnya higienis gitu. Terima kasih Bu atas wawancaranya kali ini. Mohon maaf apabila mengganggu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.